Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pengurus DKM, para alim ulama, asatidz wal asatidzah, jemaah sekalian, Bapak Ibu, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah memulai puasa kita di bulan Ramadan 1444 Hijriah, di hari yang ke-19 hari lagi. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau udah menjelang tengah-tengah ini biasanya para ustadz tenggorokannya gatal-gatal semuanya. Udah mulai serak udah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita berpuasa kan tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian semua, kata Allah, menjadi orang yang bertakwa. Ternyata takwa itu tidak hanya terkait dengan kesolehan pribadi, kesolehan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga terkait dengan kesolehan sosial. Semua ibadah dalam Islam itu selalu mengandung dimensi sosial. Selain dimensi pribadi atau spiritual, seperti sholat yang baru kita laksanakan, kelihatan memang stressingnya lebih kepada dimensi pribadi ya. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, seorang diawali dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan semua ucapan, semua gerakan, semua perbuatan kecuali hanya ucapan dan gerakan sholat semata. Dengan takbiratul ihram yang pertama itu, seorang yang sholat mengikrarkan dirinya, mengazamkan dirinya untuk semata menyembah Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya, mengagungkannya, sembari menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sholat harus mengakhiri sholatnya dengan salam. Nah, ini dimensi sosial ini. Yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan atas Anda, wahai seluruh saudaraku yang ada di sebelah kanan, semoga selalu mendapat rahmat dan barokah dari Allah. Begitu juga wahai semua saudaraku yang di sebelah kiri. Ini sebuah komitmen bahwa orang yang selesai sholat dia harus menebarkan salam. Ya, tidak boleh setelah selesai sholat kita merasa sudah mulia, paling taat, paling hebat, lalu tak peduli dengan kondisi lingkungan sebelah. Bahkan atharus sholah, ya, pengaruh sholat itu terkait dengan fungsi kita sebagai makhluk sosial. Perhatikanlah, masih ada enggak di sebelah kanan, sebelah kiri kita orang-orang yang susah, kelaparan. Ya, barangkali kita tadi barusan sahur. Kita puasa kita diawali kenyang, nanti diakhiri kenyang. Diawali kenyang makan sahur, diakhiri kenyang berbuka. Nanti malamnya setelah tarawih ronde kedua. Nah, ada saudara kita yang dia telah lapar, di sahur nggak tahu makan apa. Nanti berbuka dia mencari-cari apa yang bisa dikonsumsi. Kalau kita bingung apa yang akan dikonsumsi, kalau mereka apa saja deh kalau ada, ternyata susah. Kalau puasa kita hanya siang saja, ada saudara kita yang menahan lapar dan haus siang dan malam. Puasa kita hanya bulan Ramadan saja, mereka sepanjang bulan. Nah, itu ada saudara kita yang harus kita perhatikan.
Karena kita adalah al-musallin, orang yang sholat, yang memperhatikan kanan dan kirinya. Jadi salam itu bukan semata rukun terakhir dari sholat, tetapi ini semua adalah komitmen sosial seorang yang sholat. Orang yang sholat saja lalu tak peduli dengan lingkungannya, tak belas kasih kepada anak yatim, tidak perhatian pada orang miskin, maka beribadahnya, beragamanya dianggap dusta, pembohong agama. Keras sekali itu Al-Quran menyebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapa orang-orang yang mendustakan agama, mengaku beragama tapi dusta, tapi bohong? Dia memang melaksanakan tuntunan agama, dia sholat, dia puasa, mungkin umroh berkali-kali, haji pun sudah berkali-kali pula. Tapi dia disebut pendusta agama. Siapa dia? Yang pertama indikatornya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang tidak memperdulikan yatim, mereka hardik, tak dididik. Jadi anak yatim itu bukan cuma dikasih makan, Pak. Makanya ayatnya terkait anak yatim itu bukan ta'amul yatim, ya. Lebih dari itu disebut dalam surat Al-Balad itu, ya, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, kalian tidak memuliakan anak yatim. Bukan ngasih makan, memuliakan. Anak yatim dimuliakan, Pak. Sebagaimana kita sudah belajar ilmu faraid, ya kan? Ketika kita belajar ilmu faraid, ketika si yatim meninggal dunia, maka tanggung jawab nafkah si yatim jatuh ke siapa? Paman-pamannya. Ada 5 saudara laki-laki semua, salah satu dari laki-laki yang laki-laki meninggal. Nah, anaknya itu menjadi lebih kaya, lebih mulia karena ayahnya jadi 4. Bagaimana kalau si yatim itu tak punya paman sama sekali, hanya ayahnya saja, meninggal ayahnya? Maka dia tambah mulia. Kenapa? Karena ada 40 ayahnya. Karena 40 rumah, depan belakang, kiri kanan adalah rumahnya. Dia bebas untuk mendapat kemuliaan dari 40 rumah itu. Nah, kalau ada yatim tak terjaga pendidikannya, konsumsinya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dia jadi gelandangan, malam-malamnya dia di teras toko orang kedinginan, maka seluruh tetangganya 40 rumah, depan belakang, kiri kanan menanggung dosa besar. Jangan kira, Pak, itu kan bukan anak saya, itu bukan anak saya. Tapi kita ayahnya bagi si yatim itu, 40 rumah itu. Sebaliknya, kalau ada yatim yang dimuliakan, terjaga konsumsinya, pendidikannya, kesehatannya, tempat tinggalnya, maka seluruh 40 rumah itu dimuliakan, menjadi mulia dan berhak untuk bersama Nabi di surga. Karena Rasul bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang memuliakan yatim seperti 2 jari ini di surga. Tuh, 2 jari. Paling jauh, jauhin ya. Berapa jauh? Jauhin 2 jari ini. Setengah jengkal kan? Apa tidak mau kita bersama Nabi dengan jarak hanya setengah jengkal? Nah, muliakan yatim. Nah, ini perlu dijabarkan juga jemaah sekalian. Sebenarnya konsep panti dalam Islam itu tidak terlalu mendidik, ya. Yang jelas yang bagus itu pesantren. Nah, masalahnya kadang-kadang orang telah menyerahkan anak yatim di panti atau di pondok pesantren atau di tempat pengasuhan, dia taruh saja, selesai urusan. Sehingga si ustadznya, si kiainya yang setiap hari menjaganya, menjaga untuk akhlaknya dijaga, pendidikannya bagaimana, hafalan Qur'annya, kesehatannya, ya, kemudian kebutuhan sekolah, kebutuhan harian, itu si ustadz semua. Itu tidak pantas. Makanya si ustadz juga kadang-kadang tidak banyak yang kaya. Ustadz yang kaya itu ustadz yang tampil di TV itu. Kalau yang tidak tampil di TV ya kaya-kayaan lah. Nah, ketika diserahkan anak yatim, semestinya satu panti asuhan yang ada anak yatim di situ, satu yatim itu 40 donatur minimal. Jadi kalau di panti itu, di pesantren itu ada 100 yatim, berarti dia ada 4.000 donatur.
Sehingga si ustadz hanya ngajarin dia, ngajarin ilmu, ngajarin akhlak, nggak usah nyari dana lagi keluar. Untuk inilah, untuk yatim lah, untuk bukunya, untuk makannya, apalagi tengah-tengah krisis, harga pada naik semua. Nah, ini tidak dimengerti oleh banyak orang. Karena kejadian kemarin saya ngisi di BSD. Ya. Sepertinya sudah seolah-olah nggak tahu apa kesepakatan apa setiap masjid BSD itu. Mungkin tidak. Atau masjid itu saja ya, masjid itu saja kali. Sebelumnya ada Ustaz Fatih Karim ya minta izin galang dana untuk yatim yang diasuhnya di pesantren. Tak diizinkan. Pokoknya di sini tidak bisa karena semua terpusat. Saya mengusulkan juga karena saya tahu karena sebelumnya Fatih Karim lalu saya besoknya 2 malam yang lalu saya bilang kita nggak bisa kalau tidak ada donatur karena tidak ada topangan pengusaha besar di belakang pondok ini. Nah, apa jawabannya? Ya nggak bisa, kita udah kesepakatan dan ini sudah keputusan Dewan Syariah. Hanya Dewan Syariah juga. Kalau begitu izin deh menyebar brosur saja lah. Nanti habis taraweh jemaah pulang kita bagi. Ya. Pokoknya sudah keputusan, baik itu galang dana maupun nyebar brosur tidak boleh di masjid ini. Nah, dia berani membantah gurunya, ustadznya. Saya hanya berkata, Bapak hati-hati Pak. Dewan Syariahnya siapa? Gak mau sebut nama. Nanti antum dan Dewan Syariah termasuk ayat 6, ayat 7 ya dari soal Al-Maun. Yang karenanya ayat ini, surat ini namain Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un. Mereka orang-orang yang mencegah bantuan dari yang bermanfaat walau kecil. Termasuk mencegah itu. Siapa tahu jamaah itu ada yang mau bantu ke sana, gara-gara itu dia cegah. Maka dia termasuk pendusta agama. Orang anggap ustadz itu untuk dirinya, padahal si ustadz sudah menjatuhkan harga dirinya serendah-rendahnya ketika meminta izin untuk kondisi yatim. Apalagi sekarang semua harga pada naik, ya kan Bu? Beras naik nggak Bu? Nggak naik, melambung, ya kan? Kebutuhan semua naik. Kita pusing ketika ada anak 4. Untuk kebutuhan istri dan anak 4, pusing kita naik harga. Lah itu si pengasuh yatim yang 300 orang di asramanya, di pondoknya itu apa tidak pusing? Kita aja dengan 4 anak pusing. Bayangkan Pak, kita 1,5 ton sebulan. Biasanya 480 sudah dapat 1 karung. Sekarang harus 560. Bayangkan 1 karungnya. Nah, gimana coba? Nah, ini tidak boleh lagi. Boleh saja Anda misalnya melarang, tidak boleh galang dana cari di sini. Tapi bantu carikan 4.000 donatur untuk 100 anak yatim. Kalau 200 berarti 8.000 donatur. Sehingga si ustaz hanya ngajar saja, nggak usah cari dana. Ini konsep Islam begitu. Tapi tidak seperti itu. Mana coba sampai ditaruh si anak oleh seorang, lalu orang yang naruh itu udah nggak tahu di mana rimbanya. Itu si anak seolah-olah sebatang kara saja sampai besarnya, sampai dewasanya, entah kemana ayahnya, entah kemana ibunya, entah siapa yang ngantarkan itu ke pesantren. Ada yang sudah diantar neneknya, baru 6 bulan neneknya meninggal, sebatang kara di situ. Nah, siapa yang tanggung jawab? Nah, si ustadz itu sudah punya keluarga pula, dia bertanggung jawab pada anaknya. Kadang-kadang si ustadz yang di pondok-pondok pesantren itu tidak sempat untuk keluarga, itu nggak sempat. Kalau orang kan ada hari keluarga, Sabtu jalan-jalan. Mana ada bagi orang-orang yang punya panti dan pesantren seperti itu, mana ada. Kecuali mereka yang ditopang oleh pengusaha besar. Ada kan pengusaha besar bikin pesantren, nah itu enak tuh. Jadi ini konsepnya yang menjadi tidak benar konsepnya. Kalau yatim serahkan saja, urusan pondok tuh, carikan dananya, carikan ini. Selain itu juga si pengasuh panti dan pondok itu dia akan menggaji banyak, menggaji guru-guru, menggaji ustadz, ustazah.
bayar security, bayar tukang masak, kebersihan, itu tanggung jawab siapa coba? Nah ini kondisi sekarang, saya nggak tahu lah. Dan anehnya, lucunya, ketika kita tidak bisa menyebarkan brosur untuk, ya maksudnya kalau ada jemaah pegang, wah ini saya mau donasi ke sini, akan dari donatur tuh 20.000 sebulan misalnya. Nah, itu enak kita itu. Tapi tidak diberi kesempatan. Setelah ada pelarangan kita keluar, tahu-tahu di depan ada brosur penyebaran iklan perumahan. Wah, punya sinar mas lagi. Ya gimana coba kita brosur untuk pondok nggak diperbolehkan, ada brosur perumahan, belilah rumah ini, wah pokoknya iklannya menggiurkan lah. Gimana itu? Ya apa sinar perak, apa sinar tembaga nama itunya. Jadi kan lucu jadinya. Jadi maka ini harus diperhatikan ya. Hati-hati, jangan-jangan ibadah kita nggak bernilai karena kita mendustakan agama. Kita ngaku beragama tapi dusta. Kalau orang ngaku dokter bukan dokter, berarti apa? Gadungan. Ini ada yang beragama gadungan, yaitu yang menyiapkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Tapi itu secara lettertek. Tapi yang dimaksud ayat itu bukan it'am tapi ta'am langsung it'am, maksudnya jangan ada yang sampai lapar. Itu maksudnya ta'am, jangan sampai ada yang lapar. Sifatnya preventif, bukan lapar dulu dikasih. Maka sebut ta'am, wala yahuddu ala ta'amil miskin, bukan it'amil miskin. Sifatnya preventif. Jadi yang mendustakan agama itu termasuk yang tidak menjaga ketersediaan pangan bagi fakir miskin. Bukan sudah lapar dulu kasih makan, bukan. Sebelum lapar sudah disiapkan pangannya. Coba. Nah kalau tidak dilakukan memuliakan yatim, menyiapkan ketersediaan pangan bagi fakir miskin, maka orang itu tidak hanya mendustakan agama, disebut juga fawailul lil musallin, maka jurang neraka jahanam. Wailun itu adalah khufrah fi jahannam, jurang neraka jahanam. Neraka jahanam bawahnya jurangnya lagi. Dia sholat, dia lil musallin, orang-orang yang selalu sholat, tapi dia menjadi penghuni neraka jahanam di jurangnya lagi. Baru terkait hablum minallah setelah itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tidak perhatian terhadap salatnya. Dia tak perhatian kepada yatim miskin, tak perhatian pula dengan salatnya, sia-sia amalnya. Lalu dia ria, alladzina hum yuraun. Baru yang terakhir kembali hablum minan nas, yang surat ini dinamakan dengannya wa yamna'unal ma'un. Mereka mencegah, sudahlah tidak membantu, mencegah pula. Saya katakan jangan-jangan kebijakan melarang itu termasuk golongan wa yamna'unal ma'un. Dan banyak ustadz itu tidak sengaja bikin pesantren itu, Pak. Lalu ada komennya di grup ini, nggak saya sebutlah nama grupnya Kalau tidak siap bikin pesantren atau lembaga pendidikan, jangan nekat. Tuh, komennya begitu. Siapa yang mau bikin? Tidak ada yang mau bikin. Tapi ini bagi ustadz itu kalau hitungan dunia musibah, tapi untuk akhirat itu adalah rahmat. Tidak ada yang mau, tapi tiba-tiba. Kalau saya awalnya bukan mau bikin, nggak ada niat, Pak. Saya sedang studi S2 pula, berat-beratnya SPP, mau selesai tesis pula, biaya ujiannya besar. Tahu-tahu saya lihat anak pengamen dikejar-kejar Satpol PP, pengamen di UIN, Pak. Satpol PP sama security sekitar UIN itu. Nggak boleh ngamen. Karena asumsinya ngamen ini diperalat orang. Kita telusuri pas dia pulang, ternyata dia tinggal di sebuah kontrakan semacam ruko tak terpakai, yang toiletnya aja nggak ada. Disitulah semua 3 bersaudara yang ngamen itu sama abangnya sama emaknya semua situ.
Ternyata ibunya sudah kurus kering, ya. Jadi mereka itu harus setor ke ibunya itu 30.000 sehari, 3 orang. Nah, lalu kita lihat kondisi begitu, ibunya nggak bisa apa-apa, kata orang kerja nggak bisa kerja, orang udah tinggal tulang saja badannya. Udah Bu, begini biar kami aja, tinggal Tuhan kita ajari Quran. Dah, itu awalnya. Tapi si ibu itu bilang, saya nggak bisa apa-apa juga. Anak ini setoran 30 hari sehari, 30.000 sehari. Nah akhirnya kita kasih pula bulanannya ke ibu itu. Ya tapi tidak 30 kali 30 ya. Ya cuma 300.000 sehari kemampuan kita. Sebulan bukan sehari. 300.000 sehari Bu untuk ibu sendiri. Jadi ibu berhematlah dengan 10.000 sehari. Kita nggak juga ada lagi susah-susahnya. Nah tapi anak ini jadi hafizoh. Ya, awalnya berat, kabur terus kita kejar, kabur lagi dikejar, bukan mau bikin pesantren. Nah terdengarlah oleh pemulung-pemulung yang lain, nah pada kepengen. Ternyata berhasil. Nah karena berhasil kan banyak peminat, hanya rame. Nah untuk apa? Gimana caranya? Akhirnya dari kontrakan nyewa rumah. Nah ketika nyewa rumah lebih mahal lagi, kita dari mana? Awal-awal, jadi begitulah proses. Lama-lama banyak yang datang. Lah sementara kan lahan tak ada. Ya akhirnya kita serahkan ini tanggung jawab umat sebenarnya. Nah, maka jemaah dicari donatur. Itulah mulainya. Nggak sengaja. Tahu-tahu ketika sudah nyewa lahan agak besar, berprestasi itu anak sudah mampu jadi imam di mana, sudah mampu. Lomba juara terus kemana-mana, borong piala. Nah orang kaya pun tertarik. Nah lalu dimasukkan pula anaknya. Kita tolak nggak bisa. Gimana orang mau belajar Quran kita tolak? Orang kaya. Nah, lalu mereka bayar. Nah, karena ini masalah lagi akhirnya. Apa? Kesenjangan. Kadang sepatunya bermerek, anak orang kaya. Yang ini bolong-bolong. Nah, ini kesenjangan. Makanya serba pusing tuh. Akhirnya mengadu lah kan. Kepada siapa coba? Minta kepada Menteri Keuangan. Mereka aja pusing dengan 349 triliun. Nah, mengadulah si Ustadz dengan yang paling dekat dengan dia, yaitu jemaahnya. Terakhir saya tutup pembicaraan begini Pak, gini saja. DKM carilah ustadz yang dia tidak punya pesantren, yang dia tidak punya yayasan. Nggak usah larang-larang, dia tidak akan cari dana itu. Nah gitu aja kesimpulan saya. Memang kondisi kita begitu. Tanggung jawab bersama dong. Mestinya satu yatim itu 40 donatur. Harusnya, maka ustadz itu lega. Bukan hanya untuk si yatim, untuk dirinya juga terjaga. Karena dia sudah mengajarkan ilmu. Masa dia pula yang mengorbankan harta? Nanti yang lain masuk surga lewat mana? Nah kalau ustaz lewat ilmunya ke surga, yang kaya lewat hartanya. Sama, sinergis. Ya. Memang kewajiban negara konsep awalnya. Tapi masalahnya dalam perkara ini ada undang-undangnya, bahwa fakir miskin yatim itu kan dijaga oleh negara, dipelihara, majukan. Tapi kadang-kadang hanya teori dalam undang-undang. Nah ini orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin, mereka orang-orang yang percuma saja sholatnya, tetap menghantarkannya ke neraka jahanam, jurang neraka jahanam. Termasuk yang sia-sia sholatnya, termasuk yang amalnya riya, dari sholatnya riya, dan termasuk orang-orang yang mencegah. Termasuk mencegah gini Pak, ada orang susah, dia minta-minta, kita nggak tahu siapa dia, nggak usah kasih Pak, dia pura-pura doang. Itu masuk kategori wayamnaun al-maun. Anda tahu dari mana dia pura-pura? Pengalaman saya di UIN Pak, habis ngimamin sholat maghrib, lalu ada orang yang merintih-rintih di bawah tangga lantai 2 UIN, Masjid UIN. Aduh, sementara saya ada janjian dengan 2 orang mahasiswa mau konsultasi skripsi. Dulu saya masih ngajar di UIN tahun 2002. Nah, pas saya itu dekatin di itu orang yang aduh, saya mau bantu, apa masalahnya? Mungkin dia kelaparan, mungkin apa. Lalu ada yang teriak di belakang, nggak usah Pak Ustadz, pura-pura aja dia itu mau cari dana. Saya yakin, karena kalimatnya yakin. Ya udahlah saya pulang, karena ada janjian pula 2 orang mahasiswa menunggu di rumah. Kan saya tinggal di komplek UIN dulu. Nah setelah itu saya cepat-cepat selesai urusan konsultasi, selesai, saya buru-buru lagi, mana orang ini yang tadi di bawah tangga.
Itu di klinik, dari antara orang di klinik dia. Lalu saya buru-buru ke klinik, saya lihat ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang ajal takdir, tapi sikap kita terhadap orang. Lihat KTP-nya, ternyata orang Makassar. Jadi mungkin saja ada musafir kelaparan, mungkin saja ada yang kesusahan dalam perjalanan. Karena itu maka dalam asnaf 8 zakat itu termasuk Ibnu Sabil kan, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah ini menjadi perhatian. Jadi tidak cukup memang kita harus taat, banyak zikir, sholat, jangan tinggalkan qiyamul lail, tapi peduli dengan sosial. Hati-hati kalau kita hanya meningkatkan ketaatan spiritual pribadi, maka terancam sebagai pendusta agama. Karena itu Islam selain menyuruh kita sholat, Islam menjadikan pondasi utama dalam rukun Islam itu yaitu zakat. Zakat itu yaitu menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki itu menjadi hak 8 asnaf. Itu zakat. Kalau sholat stressingnya kepada hablum minallah, tapi hablum minannasnya juga menentukan ya, maka zakat itu stressingnya lebih kepada hablum minannas karena semua peruntukannya kepada manusia. Asnaf 8 zakat itu penerima, mustahiqin itu semuanya orang-orang susah. Nah ketika Allah perintahkan zakat, itu Allah gandengkan dengan sholat. Tidak kurang dari 83 kali Allah ungkap dengan 2, dengan redaksi fi'il amar, fi'il mudhari, fi'il madhi, atau dengan jumlah ismiyah. Aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, dan seterusnya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Digandeng Pak. Kenapa sampai berpuluh-puluh kali? Karena keduanya itu bukan pilihan, kedua-duanya kewajiban yang mesti dikerjakan. Seorang yang sholat saja tidak berzakat, runtuh Islamnya. Orang yang zakat saja tidak sholat, sama ya. Kalau hanya zakat nggak sholat, kata Nabi, man tarkas sholat faqad kafara. Siapa yang tidak sholat dengan sengaja mengingkari hukumnya, maka dia kafir. Nah orang yang tidak zakat juga dihukum yang sama. Mana dalilnya? Kita lihat dulu bagaimana keputusan Sayyidina Umar. Ketika beliau pertama dibayar jadi khalifah, maka di antara kebijakan awal Khalifah Abu Bakar adalah apa? Pertama, memerangi nabi-nabi palsu. Yang kedua, memerangi atau menyuruh bertobat, kalau tidak diperangi orang-orang yang murtad. Dan yang ketiga apa? Itu. Memerangi atau memenggal kepala orang yang tak mau zakat. Disamain dengan nabi palsu dan orang murtad oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Lalu Umar sempat protes, ya Abu Bakar, kenapa akan ada perangi dan Anda penggal leher orang yang tidak berzakat padahal mereka masih khusyuk mengerjakan sholat? Maka Abu Bakar menjawab, ya Umar, Andakah yang bertanya seperti ini? Saya baru saja mendengar seorang pecundang bertanya. Sebut pecundang, padahal Umar itu sebut singa ya, sang singa, Asad, pemberani. Bahkan Nabi memuji-mujinya. Umar tidak hanya ditakuti oleh musuh, setan pun takut dengan Umar. Jadi Nabi menyebut, kalau Umar nggak tahu, tapi Nabi tahu. Kata Nabi, kalau Umar lewat satu jalan, di depannya ada rombongan setan yang sedang lewat juga, atau sedang duduk-duduk, atau sedang muktamar deh, setannya sedang muktamar. Tiba-tiba salah seorang setan teriak, ada Umar, lari, salah seorang setan, salah setan. Ada Umar, lari terbirit-birit, itu setan, lari ke bentuk tiang listrik, dinding, tabrak pohon. Bayangkan tuh Pak, itu Umar bin Khattab. Kalau Umar yang ada di sini ketemu setan, siapa yang lari? Nah ini kata Nabi, seorang Umar protes, dia dikatain tadinya singa sekarang jadi kucing ompong. Wallahi demi Allah ya Umar, khalifatul muslimin, khalifah umat Islam, khalifatul mu'minin, tidak mau melihat seorang pun muslim yang memisahkan antara salat dan zakat. Wallahi demi Allah ya Umar, Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semuanya walaupun berangkat sendirian.
Umar pun terdiam, lalu memimpin pasukan, memenggal leher orang yang tak berzakat. Itu Umar yang memimpinnya. Tadinya protes, sekarang mimpin. Sekiranya di Indonesia ini presidennya Abu Bakar, pangapnya Umar, banyak nggak orang dipenggal hari ini? Kita bilang ini kebijakan apa ya, kejam banget. Bukan kejam jemaah sekalian. Kita lihat perbandingan, kalau orang mencuri itu orang miskin mencuri harta orang kaya, ya kan? Biasanya begitu biasanya. Tapi kalau yang kemarin pakai Rubicon, yang itu saya nggak tahu tuh, sudah kaya masih maling itu. Nah, kalau orang miskin mencuri harta orang kaya sampai nisab tertentu, apa hukumannya? Dipotong tangannya. Faqat wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki perempuan pencuri potong tangannya. Mau laki mau perempuan, kalau maling potong tangannya. Zakat itu bukanlah hak si kaya. Kan disebut mustahiqin, yang punya hak atas zakat. Berarti bukan pemiliknya. Jadi Pak, ketika antum keluarin zakat, antum bukan sedang ngeluarin harta antum, tapi sedang melepaskan milik orang lain yang ada di harta antum, besarannya 1/40 atau 2,5%. Siapa pemiliknya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Ininya adalah fakir, miskin, amil. Kemudian riqab, mu'allaf, gharimin, yang hutang, sabilillah, nusabil 8, pemiliknya. Atas 2,5%, bukan dari 50%, bukan, 2,5% saja. Itu pun setahun Pak. Itu pun kalau hartanya sampai ukuran nisab. Kalau nggak sampai, kalau sampai nisab bagaimana Ustaz? Tapi belum setahun, nggak ada zakat. Kamu punya harta berapa nih? 1 miliar, baru dimiliki berapa? Baru 2 bulan, nggak ada zakat. Tapi antum punya uang 100 juta tersimpan, tapi sudah setahun, kena zakat. Tapi kalau tersimpan cuma 70 juta, enggak sampai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya itu 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Sehingga dikalikan 20 berapa? 85 gram. 85 Pak, persis 85. Dalam 20 gram zakatnya setengah gram. Dalam 20 dinar zakatnya setengah dinar. Nah, itu kalau diukur dinar. Tapi 1 dinar itu 4,25, jadi 85 gram. Kalau kita memiliki 85 sudah kena 2,5%. Ya 2,5%. Jadi kalau memiliki 100 gram berapa zakatnya? 2,5 gram. Maka dikonversi ke uang. Kalau bentuknya emas utuh ya, nggak mungkin dicopot. Dikonversi ke uang saat jatuh tempo berapa. Nah, yang 2,5% itu pemiliknya 8 tuh, 8 golongan. Nah, bersihlah harta itu 97,5%. Gunakanlah untuk antum, gunakanlah untuk yang lain-lain. Mau beli Rubicon, mau beli rumah mewah, villa, silahkan dari yang halal itu 9. Tapi kalau yang 2,5% tak dikeluarkan, maka seluruh harta 100% menjadi kotor. Dibelikan baju kotoran, dibelikan makan kotoran. Ini konsepnya. Jadi kalau orang tak berzakat itu kebalikan, orang kaya mencuri harta fakir miskin. Makanya kalau orang maling dipotong tangan, orang yang tak berzakat dipotong kepalanya. Ya sudah kaya maling harta fakir miskin. Yang kedua, di dalam Al-Quran orang yang tidak berzakat itu disebut apa ayo? Orang muslim tak berzakat disebut apa? Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah umroh. Munafik boleh. Tapi yang nilainya 100 pas betul dengan ayat. Disebut apa Bu? Orang yang tidak berzakat Bu? Ya. Dapat hadiah nih umroh. Iya.
Dan hebat nih kalau di Ramadan umrah, kata Nabi, al-umratu fi Ramadan ta'tadilul hajja ma'i. Pahalanya umrah di bulan Ramadan setara haji bersama Nabi. Haji bersama Nabi lagi, haji akbar, haji wada. Ada yang tahu? Kalau enggak saya yang jawab. Bapak Ibu yang kumpulin untuk umroh. Ya. Dalam surah Fusilat, surah 41 ayat 6 ayat 7, Allah menyebut wa wailul lil musyrikin, jurang neraka jahanam bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Allah sebut musyrik, orang yang tak berzakat itu. Lihat tuh surah 41 ayat 6 ayat 7 Fusilat. Nah, jadi kalau kebijakan Abu Bakar As-Siddiq dan pelaksananya Umar bin Khattab memenggal orang yang tidak berzakat, itu sangat sesuai dengan dalil. Ya. Jadi marilah kita tingkatkan kesolehan sosial kita dengan berzakat. Bahkan Nabi menganjurkan tidak hanya zakat, sedekah. Zakat itu kita belum ngeluarin apa-apa. Kita hanya melepaskan hak orang yang nempel di harta kita. Itu zakat. Baru kita keluarkan harta kita kalau kita sudah infak, wakaf, sedekah. Itu baru kita keluarin harta kita itu. Ya. Kalau zakat masih milik mereka 8, maka disebut mustahiqin. Pemiliknya yang punya hak atas itu. Nah, kalau tidak kita keluarkan, itu kita mengambil hak dia, hak 8 asnaf. Nah, jadi kalau Anda mau ngeluarin harta, Anda bersedekah. Itu pun kemuliaan. Wajibnya zakat, selebihnya sunnah dengan sedekah. Dan Nabi menjamin, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah, tapi malah bertambah-tambah. Percaya enggak yang disampaikan Nabi itu? Kata Nabi, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah, malah justru bertambah-tambah. Oke, barangkali ini sampai jam 6 nanti. Sekarang baru jam 6 kurang 10, ada waktu 10 menit. Mungkin ada perlu yang ditanyakan Ibu Bapak. Boleh, terkait zakat juga boleh. Ya, kita ada waktu sampai jam 6 sore. Ya Bapak Ibu, saya jam 6 sudah selesai. Saya jam 6 pagi, Bapak Ibu sampai jam 6 sore. Nah, di rumah masing-masing ya. Silakan. Masih Farid boleh juga ya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat profesi aja ya sudah. Zakat profesi itu hasil ijtihad. Maka dia dapat 2 posisi, kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Yang dipakai dalilnya surat Al-Baqarah. Jadi mimma akhrajna lakum fil ardi, itu punya ayat itu ya. Lupa lagi ayatnya. Itu landasannya. Tapi dalam zaman Nabi ya mimma kasabu, dari apa yang kamu usahakan. Tapi ayat itu tidak spesifik menyebutkan zakat. Karena itu dia wilayah ijtihadi. Maka di situ ada khilaf. Ada ulama yang menyatakan wajibnya zakat profesi. Ada yang menyatakan tidak. Kenapa? Di zaman Nabi juga banyak profesi dan mereka tidak berzakat dan Nabi tidak perintahkan. Karena zakat ini masuk ibadah mahdhah, maka seperti sholat, kita nggak bisa tambah-tambah, nggak bisa bikin-bikin. Kalau sholat, jelas sholat ya, 2 rakaat subuh, 2 rakaat subuh, jangan tambah. Nah, zakat seperti itu halnya. Nah, itu satu versi. Tapi yang lain mengatakan zakat itu kan terlihat dari sisi kemudahan mendapat rezeki. Itu juga ada
anjuran. Tapi kan kata yang tidak mendukung ya anjuran tetap anjuran, tidak akan sampai kepada kewajiban. Anjuran itu paling tinggi jadi sunnah muakkad. Nah itu khilafnya ya. Di dalam kitab fikih klasik itu zakat itu ada beberapa syarat. Yang pertama al-milku, milik sempurna, pemilik harta. Yang kedua nisabun, sampai nisab. Yang ketiga haul, setahun dimiliki. Sekarang kalau profesi itu setahun dimiliki apa enggak? Enggak ya, sebulan. Bagaimana cara ngitungnya? Gini di zakat profesi itu. Antum gaji berapa? 6 juta. Kalau 6 juta setahun berarti 6 kali 12 72. Ya, berapa? Benar. 72 itu kalau dibeli emas sampai enggak 85? Tidak sampai, maka belum kena zakat. Kalau gaji antum 8 juta, berapa setahun? 96. Nah 96 juta itu kalau beli emas sampai nggak 85 gram atau lebih? Sampai, maka Anda kena kewajiban zakat. Bayarkan setiap bulan 2,5%, dikiaskan dengan pertanian. Kapan dibayar? Yauma hasadih, ketika panen. Maka bayarkan zakat itu ketika gajian. Tapi ini serba salah. Kenapa mengeluarkannya kias ke zakat pertanian? Sementara besarannya ke perdagangan 2,5%. Kalau pertanian kan nggak ada 2,5%, 5 atau 10% pertanian. Nah, jadi kiasnya bercabang dua. Ibu-ibu pasti nggak mau kalau suaminya bercabang dua, kan Bu? Nah, maka ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada zakat profesi. Jadi kenapa tidak ada? Karena digunakan. Anda gajinya sekian misalnya, bisa jadi yang gaji 10 juta lalu dia tersisa, dia simpan, setahun kena zakat dia. Tapi yang gajinya 50 juta tak tersisa karena kebutuhannya, dia enggak berzakat. Bisa 50 juta gaji sebulan, istrinya 4, dengan satu istri anaknya 10, itu 50 juta enggak cukup Pak, enggak cukup, apalagi hidup di Jakarta. Maka dia tidak berzakat. Tapi kalau konsep zakat profesi kena itu. Jadi sebenarnya zakat ini tidak kejam, tapi kalau terapkan profesi jadi kejam dia. Jadi kejam nggak tuh? Dia karyawan gaji sekian, dia harus keluarkan setiap bulan. Kemana kiasnya ngeluarin zakat tiap bulan tuh? Di mana kiasnya? Panen saja itu bukan tiap bulan kan? Kalau padi berapa? 3 kali setahun, 4 bulan. 4 bulan kan? Mana ada kias yang tiap bulan itu zakat? Yang ada itu tuh pajak. Pajak itu nggak ada bulan, nggak ada tahun. Saat itu. Bapak karena sakit aja, sakit Pak, ya sakit ya, butuh obat nggak? Beli obat ya. Saat beli itu kena pajak tuh Pak. Kejam banget itu pajak itu. Kejam Pak. Belum apa-apa udah kena. Antum masuk hotel itu harga yang antum bayar itu udah zakat, udah pajaknya itu. Orang cacat aja beli kacamata nih, kacamata minus, dia kan minus, cacat, dia beli kacamata udah dengan pajaknya langsung ini, nggak nunggu setahun ini Pak. Antum terpaksa karena kebutuhan terpaksa jual rumah, kena zakat, kena pajak nggak? Kejam nggak itu? Belum apa-apa, belum setahun. Kalau Islam zakat itu cuma tunggu setahun. Kalau dia setahun berkurang, nggak kena zakat. Nisabnya 85 gram emas, antum simpan uang 100 juta di bank. Mulai hitungannya tahun Hijriah, bukan Masehi. Antum simpan tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah. 100 juta. Apa kena zakat? Belum. Kapan kena zakat? Tahun depan, tanggal berapa? 1 Muharram 1445 Hijriah. Kena zakat berapa? 2,5% karena antum simpan tuh 100 juta. 2,5 juta. Tapi dalam perjalanan menuju 12 bulan kalau antum ambil dipakai, maka kalau dia berkurang dari nisab hilang zakatnya. Bulan 10 dipakai 50 juta untuk beli kendaraan, butuh untuk kantor, untuk bolak-balik kantor. Nah tinggal 50 juta, maka di bulan ke-12 nggak ada zakat dia dihitung nol lagi. Kejam nggak zakat?
Enggak. Nah, saya ada tip and tricks untuk mengemplak dari zakat. Gampang caranya ya. Kan kalau tersimpan, kalau terpakai nggak kena zakat. Bapak sekalian punya uang tersimpan di bank 100 juta. Kalau dibeli emas itu lebih dari 5, kena zakat tuh. Supaya tidak kena zakat, ini hanya saran saja ya. Kalau sudah tersimpan 11 bulan dan 26 hari ya, sodakohkan 60 juta. Iya, betul. Pas bulan ke-12 pasti tidak kena zakat. Benar, saya jamin, Bu. Ya, silakan mengemplak dari zakat. Betul. Ya, Anda simpan 100 juta, di bulan ke-11 Anda sodakohkan 40 juta aja dah, maka tidak akan pernah kena zakat. Hebat nggak? Hah? Ya 20 juta nggak apa-apa. Atau ibu punya emas, ibu simpan ya berapa, sekilo, 1000 gram, wah disimpan 1000 gram. Kalau ibu simpannya setahun kena zakat 2,5%, 25 gram. Nah, supaya tidak kena zakat tuh emas yang disimpan, di bulan ke-11 dan 25 hari pakai semua. Wah, kalungnya ini sampai 1000 gram. Kalung-kalung sini, cincin lengkap, wah pakai semua, Bu. Enggak kena zakat. Ibu bawalah ke pasar, tapi diikuti sniper. Enggak zakat. Jadi Islam ini sangat ringan sekali. Jadi dia itu prinsip zakat itu, Pak, sesuatu yang bermanfaat nggak dimanfaatkan, itu penalti, kena zakat dia. Rumah nggak ditempatin, kena zakat dia setahun. Kalau Anda tidak tempatin, makanya sewakan, hilang zakatnya. Kalau nggak ada yang mau sewa, udah tempatin aja gratis, siapa nggak mau, hilang zakatnya. Nah, kalau Anda sewakan, ada zakat dari hasil sewa. Tapi berapa sewa setahun? Kalau disewakan setahun di bawah nisab zakat, enggak kena zakat pula. Berapa setahunnya? 60 juta. Enggak ada zakat di situ. Enak enggak dalam Islam? Kita enggak dikejar-kejar, kayak pajak kan dikejar-kejar. Sudah dibayarkan, terkumpul, mereka bikin kelompok moge. Wah, barang mewah, pamer-pamer. Itu pejabat-pejabat yang menerima, tapi tidak semuanya ya. Ya, tidak semuanya, hanya oknum, tapi kebanyakan. Ya ini ya ya makanya sekarang negara ini kacau, yang tukang sapu sebelum membersihkan sudah kotor duluan. Bagaimana? Oke ya, jelas tuh? Ya, Pak silakan, Pak. Ya, kecuali perniagaan. Nah, kalau misalkan kita gajian gitu, misalkan dari Januari sampai Desember, kita tuh baru ngumpulin terkena nisabnya itu misalkan 100 juta setahun. Kita terkumpul 100 jutanya tuh mungkin dari pas bulan Novembernya gitu. Nah, bulan Januari hitungnya hijriah. Ya, misalkan dalam satu tahun itu akhir-akhir bulannya doang nih baru kumpul. Ya. Jadi oke. Kebanyakan orang nggak hafal bulan hijriah ya. Oke lah, kita pakai tahun Masehi. Tapi itu kelebihan 11 hari ya. Kalau kita pakai Masehi, Bapak jangan hitungnya ngepas. Bapak 1 Januari. Nanti zakatnya kapan? Bukan 1 Januari tahun depan. Kurangi 11 hari, 20 Desember jatuh temponya. Kalau boleh aja hitung pakai Masehi, tapi kurang 11. Karena selisihnya 11 hari hijriah itu. Jadi jatuh temponya itu hitungan hijriah, bukan Masehi. Nah, kalau Bapak gajian Januari, gajinya 200 juta misalnya, dia mah aja nggak amin, gimana sih?
Oke lah, Bapak nggak aminkan, saya anggap nggak jadi 10 juta. Disimpanlah ya, dipakai 5 juta, tersimpan 5 juta. Januari, Februari tersimpan 5 juta. Itu belum dihitung. Kapan dia kena nisab 85 gram emas? Berarti kalau 85 juta, berarti kalau bagi 5, 85 bagi 5, 17 bulan. Nah, ketika Bapak simpan sampai 17 bulan, baru dia 85 gram. Nah, dihitung saat itu 85 juta. Dihitung saat itu, Pak, mulai awal harinya. Tapi mungkin 17 bulan kemudian nisab emas sudah naik lagi. Mungkin segramnya juta. Juta 200 misalnya. Berarti 85 kali juta 200 belum kena lagi. Terus begitu. Ya. Nanti kalau kita anggap aja 85 juta lah, 85 gram. Sejak saat dia berjumlah 85 itu baru dihitung hari pertamanya. Misalnya tadi Bapak bilang bulan November, maka zakatnya November tahun depan. Tapi hitungan dia sudah kena nisab itu 11 November. Nanti zakatnya 1 November tahun depan. Misalnya 12 November, maka 1 November tahun depan. Kurangi 11 pokoknya dah. Enak nggak dengan sistem Islam? Lalu negara diatur oleh negara pakai apa? Pakai sumber daya alam, pakai hasil bisnis negara. Ya itu untuk rakyat, bukan untuk asing. Nah sekarang minyak kita siapa penguasanya? Exxon, ConocoPhillips, Total, Premier Oil. Emas kita siapa? Emas kita yang nguasai Freeport. Ya kan? Itu berapa banyak itu kalau disediakan untuk rakyat. Yang kedua, bisnis negara ini apa? PLN, waduh banyak banget untuk biaya negara ini, bukan dari hasil mencekik rakyat dengan pajak. Nah yang kena pajak siapa? Namanya jizyah. Siapa? Non muslim. Kenapa kena pajak? Karena dia tidak bayar zakat. Itu pun sama setahun sekali. Nah sekarang antum muslim kena pajak. Nah ini problem ya. Nah cobalah kita. Tapi kalau dia ajak ayo kita pakai cara Islam, banyak yang nolak. Radikal lah, teroris. Padahal untuk kita juga. Jadi kalau cara Islam nggak boleh ada Freeport, Exxon nggak boleh. Karena dalam hadis Nabi, kata Nabi, hum syurakaun fil ma'i wal kala'i wan nari. Mereka warga pribumi setempat, syurakaun, pemilik bersama atas air, ma'u, air. Maksudnya laut, danau, sungai, cekungan, bendungan, dan semua kekayaan alam yang di dalamnya, ikan-ikan, ada pertambangan minyak di dalamnya, mutiara di bawah laut, itu pemiliknya pribumi setempat. Berserikat, pemilik bersama. Fil ma'i wal kala'i, dan daratan, yaitu perkebunan, kopi, jahe, duren, pertanian, persawahan, tambang batu bara di darat, minyak di darat, wanar, dan api. Api itu gas, BBM. Kata Nabi, pemiliknya siapa? Ini Nabi yang ngatur nih, siapa pemiliknya? Berserikat para pribumi, pemiliknya itu. Jadi siapa pemilik atas emas di Martapura ya? Tembagapura. Iya itu Tembagapura, pura-pura tembaga tapi emas. Itu ada uraniumnya kan? Ada uraniumnya Pak. Itu warga Papua dan juga warga Indonesia. Karena serikat tadi, berserikat itu artinya dengan pemerintah. Jadi pemiliknya bersama pemerintah dan warga. Tidak boleh asing. Tapi fakta yang kita dapati gimana? Kita dipajakin sementara kain alam untuk. Nah ini harus diatur dengan cara Islam, selesai masalah kita. Mau pakai konsep Islam apa tidak? Kalau untuk kesejahteraan kita di dunia saja dengan Islam sudah luar biasa. Tapi orang ini alergi dia kalau pakai cara Islam, itu alergi. Nanti kalau di sidang DPR diinterupsi itu. Saya ingin mengusulkan menurut Al-Quran, menurut Sunnah, interupsi.
Untung Pak Mahmud jagoan, bisa ngalahin semua. Kemarin ya, kayaknya pemenangnya Pak Mahmud itu 1 lawan berapa itu keroyokan itu. Orang jago hukum dilawan. Ya. Nah, sebagai banyak yang begitu, pendekar-pendekar yang jago hukum itu. Ya, nah ini Pak, makanya zakat itu sangat lembut. Tidak semua kena zakat. Antum nggak sanggup, terima zakat. Nggak sanggup zakat, diterima zakat. Bahkan pemimpin itu bukan nunggu, dia mensensus, lalu mencari. Sampai Umar bin Khattab itu mencari sekitar Madinah, belusukannya tiap malam, nggak pernah diikutin oleh wartawan. Cari di mana mau kasih zakat, nggak ketemu Pak, sampai luar Madinah baru ketemu ibu-ibu yang masak batu itu ya. Aduh, Umi lapar, Ntar nak, sebentar lagi masak, ntar lagi mateng. Lalu anunya saking laparnya kecapean tertidur. Ada apa ini? Umar masuk, minta izin, Bu, kami musafir kedinginan, bolehkah kami masuk? Silakan Pak. Tadi saya dengar, sebentar nak, sebentar lagi mateng. Anak ibu nangis-nangis kelaparan. Apa yang ibu masak kok nggak mateng-mateng? Lihat sendiri, buka lihat, Masya Allah, ibu ini masak batu ya, ibu membohongi anak ibu zalim, kata Umar. Ibu ini nggak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Orang zaman itu nggak ada WA, yang tahunya khalifah adalah Umar bin Khattab. Bagaimana orangnya, fotonya, zaman itu ngelukis aja jadi masalah Pak, haram dulu tuh ngelukis wajah, nggak ada wajahnya, nggak tahunya nama no. Khalifah Umar. Iya, saya kejam, saya zolim. Tapi yang namanya Umar bin Khattab itu lebih kejam. Dia tidak peduli dengan rakyat kecil seperti kami. Dia biarkan kami kelaparan. Hari ini, malam ini dia tidur nyenyak. Kami menahan dingin kelaparan. Entah sampai kapan. Mungkin kami mati kelaparan. Itu Umar bin Khattab. Khalifah kejam, zolim, tidak tahu diri, nggak peduli dengan rakyat kecil seperti kami ini. Wong cilik ini. Oh, Umar kejam ya Bu? Iya. Bu, permisi. Dia pacu kudanya, diikutin oleh asistennya, namanya Ashraf, bukan Ashraf artis. Ashraf artis udah meninggal ya? Asram, bukan Ashraf. Ketika dipacu itu, si asistennya, kok ada hujan tapi bintang gemintang, bulan banyak, tapi agak hangat. Apa yang terjadi Pak? Bukan hujan, air mata sang khalifah. Ketika keluarkan dengan kuda kan ke belakang tuh air, menepis, terkenalah wajah asisten Umar, menangis sepanjang jalan. Seorang singa padang pasir menangis. Sampai di Baitul Mal, digendong itu 1 karung gandum dan paha onta itu. Kata aslinya, ya khalifah, biar saya saja yang memikul gandum dan daging. Apa kau sanggup memikul dosa saya di akhirat nanti? Biarkan saya. Akhirnya diangkat. Bawa gandum, bawa paha onta, gede paha onta. Lalu dipacu lagi kuda, kencang-kencangnya. Enggak keburu juga, padahal ada muatan di kudanya. Sementara aslinya ada muatan, kalah Pak. Jadi kalau ikut Superbike, itu pemenangnya Khalifah Abu Bakar, Umar itu. Kencang banget, sampai ke tempat turun, keluarin. Kemudian minta izin, Bu, biar saya masak ya. Dimasakin daging onta, dimasakin gandum, dimasakin. Habis masak, Bu, tolong bangunin anak-anak. Sudah dibangunin, disuapin. Akhirnya si anak-anak ya kesenangan, ya akhirnya tertidur. Kalau tadi tertidur kelaparan, sekarang tertidur kekenyangan. Waduh, Anda ini baik sekali, kata si ibu. Tidak seperti khalifah yang bengis, zalim dan kejam itu. Siapakah Anda, wahai Tuan? Sayalah khalifah zalim dan bengis itu, Umar bin Khattab. Kaget tuh si ibu. Mulai hari ini keluarga ini jamin akan ada bantuan tiap Jumat untuk menjaga kesejahteraan keluarga ini. Tuh,
Cuman itu dari seluruh pelosok Madinah udah belusukan Pak, nggak ketemu yang miskin, nggak ketemu karena sejahtera semua. Baru di ujung keluar kota Madinah ketemu. Ya, acap kali itu bantuan keluar dari Baitul Mal kaum muslimin, nggak ada yang ambil. Kalau bahasa kita sekarang, keluar dari gudang negara itu katakanlah 10 truk untuk pasar rakyat, bukan pasar murah, tapi dibagiin gratis ke rakyat. 10 truk keluar, kembali harta ke Baitul Mal 20 truk. Nggak ada yang mau, kami tidak berhak terima zakat, kami kaya, malah balik. Saking sejahteranya orang di zaman Umar bin Khattab. Itu cara Islam mensediakan rakyatnya. Kalau yang paling miskin siapa? Ya Umar itulah yang paling miskin, khalifah itulah orang paling miskin. Tak ada yang lebih miskin dari Umar. Gaji khalifahnya semua disedekahkan. Untuk makan sehari dari mana? Umar merajut tembikar, bikin tikar dari pelepah kurma. Dapatlah dia 3 dirham. 1 dirham untuk makan dirinya, 1 dirham diri dan keluarganya, 1 dirham dia sedekahkan pula lagi, 1 dirham untuk modal berikutnya beli pelepah kurma. Dia rajut lagi jadi 3 dirham lagi, terus begitu tiap hari. Gaji khalifahnya udah serahkan, nggak dimakan, nggak diambil. Tuh Khalifah Umar bin Khattab. Makanya Pak, roti Arab yang keras itu. Antum tahu kalau roti Arab tuh hari pertama enak ya, lembut. Kalau sudah 3 hari Pak, kencang Pak, dipetokin kepala benjol puak gitu. Nah itulah yang dimakan oleh Khalifah. Nggak langsung dikunyah tuh, dibasahi dengan ludah dulu. Udah lembut baru ditelan. Padahal anaknya baru kaya-kaya itu Abdullah bin Umar ya. Karena bapaknya khalifah, ayahnya lalu bisnisnya maju. Padahal dia udah bisnis sebelum bapaknya jadi khalifah. Tahu-tahu bapaknya jadi khalifah, bisnis ternak, ontas, dombanya membesar. Jadi kalangan elit anaknya. Lalu orang-orang pada malu, ya Ibnu Umar, sampailah kepada abimu itu, cobalah makan yang enak, pakailah baju yang kayak Kisra, baju Raja Persia itu, yang mewah-mewah. Ya. Dirayu-rayu tuh Ibnu Umar itu untuk ngomong sama abinya. Itu bajunya Umar Pak. Jadi disaksikan ketika jadi imam itu ada sahabat yang menghitung tambalan di bajunya khalifah. Katanya apa? Saya menghitung ada lebih 20 tambalan di baju khalifah itu. 20 tambalan di jubah khalifah itu. Nah, datanglah Abdullah bin Umar, Abi ini saya bawakan roti yang empuk. Kalau Abi mau kami bikinkan baju seperti Kisrah Raja Persia. Apa kata Umar? Wahai anakku, aku ini penguasa 1/4 dunia. Jadi zaman Umar itu sudah mulai sampai Afrika Utara, sampai Rusia Pak. Bukhara itu dikuasai oleh Islam. Aku penguasa 1/4 dunia. Untuk makan enak aku bisa bayar chef koki yang paling bagus. Untuk bikin baju mewah saya bisa cari tukang jahit yang paling hebat. Tapi diriku takut kalau hawa nafsu telah menguasai diri, kalau keinginan telah menguasai diriku, ku jadikan hawa nafsuku sebagai budakku, bukan aku yang menjadi budak hawa nafsu. Sekarang juga hentikan bisnismu, semua harta bisnismu, semua harta dagangmu serahkan kepada Baitul Mal. Mulai detik ini engkau kupecat jadi pengusaha. Makanya Abdullah bin Umar tidak jadi pengusaha, jadi ulama beliau. Abdullah bin Umar dari pengusaha jadi ulama biasa. Kalau sekarang bapaknya jadi pemimpin, anak yang nggak tahu usaha jadi pengusaha, dapat proyek-proyek pemerintah. Kebalikan Pak, ya. Nah itu ya, nggak ada, Ibnu Umar nggak punya klub bola. Jadi coba kalau pemimpin begini Pak, waduh aman negara kita ya. Ya. Dicari Umar bin Khattab zaman sekarang susah. Orang aja di sini banyak yang anti orang Arab, Umar bin Khattab orang Arab. Ya, orang Arab tuh udah berjasa bawa Islam ke sini. Kalau nggak ada orang Arab Pak, mungkin kita masih nyembah-nyembah kayu, batu, tuyul, hantu. Mungkin nggak tahu juga. Orang Arab kan yang bawa sini kan. Katanya pedagang dari Arab dan Gujarat. Bukan pedagang,
salah paham. Yang nyebarin Islam di Indonesia ini para ulama, habaib, keturunan Nabi. Dibikin lagi sejarah oleh pedagang Arab dengan jalan diantaranya menikahi pribumi. Bukan, itu fitnah besar terhadap para ulama. Jadi para ulama yang habaib nyebarin Islam ke Indonesia itu utusan khalifah. Di sini nyebarkan Islam, dikasih ongkos untuk sampai ke Indonesia saja. Habis bekal untuk hidup tidak minta-minta. Mana ada mereka ceramah, mana amplop, nggak ada. Untuk kehidupan mereka dagang. Bukan dagang untuk nyebar Islam, bukan. Karena dagangnya jujur, di sisi lain penjajah Belanda tidak jujur. Orang tertarik dengan cara bisnisnya masuk Islam. Nah, karena mereka ulama dalam Islam, ulama boleh menikah, enggak kayak pemuka agama lain tidak boleh nikah ya. Nah, karena dia punya kebutuhan biologis, dia harus menikah. Ketika menikah dia nggak bisa dengan non Muslim. Kata si habaib ini, Mbak Yu, mau nggak nikah dengan saya? Mau. Kan pesek lihat mancung tinggi, wah mau cepat sekali. Tapi saya nggak boleh agama saya menikah dengan yang belum Islam. Mau nggak Mbak Yu masuk Islam, nanti nikah dengan saya. Kalau nggak mau, saya cari yang lain. Jangan. Kepengen, akhirnya masuk Islam. Jadi bukan sengaja untuk menyebarkan dengan perkawinan lalu menyebarkan Islam, bukan, karena kebutuhan biologis dan tidak mungkin berzina. Harus halal. Kan dia manusia biasa, mereka manusia biasa yang mulia, para ulama, habaib. Nah, dia tidak mungkin berzina. Akhirnya diajak, kalau mau masuk Islam menikah, kalau enggak saya cari yang lain. Jangan cari yang lain, gua aja, kata dia kan. Mau masuk Islam. Nah, jadi difitnahlah dalam sejarah itu. Islam disebarkan pedagang Arab dan Gujarat dengan cara perdagangan dan pernikahan. Bukan dengan cara dakwah bil mau'izatil hasanah. Tapi untuk kebutuhan primernya makan minum, tempat tinggal, mereka dagang madu, dagang minyak wangi. Untuk kebutuhan biologisnya mereka menikah. Nah, karena dagangnya itu sangat indah, disenangi orang tertarik. Dijelaskanlah fikih dagang menurut Islam, akhirnya banyak masuk Islam. Yang kedua tadi untuk biologis, karena dia tidak boleh nikah kecuali dengan seagama, dia ajaklah masuk Islam kalau mau jadi istri. Kalau enggak usah masuk Islam, enggak apa-apa. Saya cari yang lain yang mau. Kepengen semua. Malah udah satu, Pak habaib saya mau juga, kata yang lain. Saya mau juga, akhirnya di 2, ada yang 3, ada yang 4. Namanya istri. Kalau satu iswan, 2 istu. Jadi itu ya, jangan fitnah para ulama kita yang dulu bawa Islam ke Indonesia ini, katanya menyebarkan Islam dengan dagang dan pernikahan. Bukan. Dengan dakwah. Dan tidak mau ngemis-ngemis karena itu dagang. Jelas ya? Itu sudah hampir jam 6:30, cukup lah ya. Mudah-mudahan faedah manfaat. Sekali lagi di bulan Ramadan ada jadwal kalau tidak salah tarawih. Ya, mungkin kita fokuskan yang mau kita bahas zakat atau apa terserah dah. Siapkan pertanyaan yang banyak, mudah-mudahan bisa kita bahas. Terutama nanti ada zakat fitrah dan zakat mal. Bukan zakat mall, Bu. Kalau zakat mall aja juta-juta. Zakat mal nggak sampai sejuta. Mohon maaf, terima kasih. Selamat berpuasa. Semoga antum semua menjadi fitrah dan menjadi muttaqun, orang yang bertakwa yang berhak atas surga Allah di akhirat kelak. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.